Pemirsa, para pembalap sudah bersiap untuk Formula E Jakarta 2023 dan seri ini seperti yang tadi sudah kami sampaikan akan digelar secara 2 hari berturut-turut tanggal 3 dan tanggal 4 Juni. Dan mampukah Ancol mengulang kesuksesan tahun lalu sebagai tuan rumah? Dan kita akan membahas lebih dalam bersama pengamat motorsport Arief Kurniawan. Selamat sore Mas Arief. Selamat sore. Nah Mas Arief, kira-kira gimana nih Mas Formula E yang kedua kali ini? Kira-kira mampu nggak nih Mas membuat kesuksesan lagi seperti tahun sebelumnya? Ya kalau itu kita jawab sambil kita anggap doa lah, insya Allah mampu Mbak. Insya Allah mampu karena saya lihat tadi saya juga sudah dapat insight dari Ananda dan tadi sudah disampaikan juga dalam live report di MNC News, itu memang seperti itulah persiapannya karena memang waktunya sebenarnya mepet dari penunjukan Ananda sebagai ketua organizing committee lalu sampai pelaksanaan mepet, tapi alhamdulillah dengan dukungan dari berbagai pihak terutama sponsor ya, itu bisa berjalan dengan baik persiapannya. Itu ditolong juga oleh sirkuit yang sudah ada dari tahun lalu, jadi nggak bikin dari nol ya. Dan tadi sirkuit yang sudah ada dari tahun lalu itu diperbaiki dalam banyak hal, terutama fasilitas di luar sirkuitnya, dan wajar kalau tahun kedua ini FIA dan juga FIO sebagai promotor dan FIA sebagai regulator itu sangat senang dengan pegelaran kesiapan Jakarta IPRI tahun ini. Dan dari sini kita yakini bahwa balapan ini akan berlangsung dengan baik. Tergantung cuaca nanti, apakah dua-duanya kering, untuk Sabtu dan Minggu kering, atau salah satu dari 2 hari itu adalah hujan, karena hujan juga adalah part of the game ya di balapan ya, di balapan. Dan kalau misalnya melihat tadi kan persiapannya kalau menurut Mas Arief kan cukup singkat begitu ya Mas ya. Tapi animo masyarakat sendiri gimana sih Mas? Ya memang bedanya di semua semua negara ya. Tahun pertama kan biasanya tinggi ya, apalagi tahun pertama itu kan ketunda dari yang mestinya tahun 2020 karena ada pandemi, lalu ketunda menjadi tahun 2022. Dan itu biasa banget kalau antusiasmenya tinggi ya. Saya abaikan dulu urusan politik lah ya, tapi itu sangat tidak. Tahun kedua, ketiga dan seterusnya itu memang biasanya karena sudah terbiasa itu ya kayak ini aja, kayak nggak ada expose, padahal panitia dan FIA dan juga FIO saya meyakini mereka saling kontak ya, apalagi kemarin juga sepemahaman saya dari pihak Jakpro dan juga Pose itu beberapa kali melihat langsung balapan di luar sebagai membuka wawasan bagaimana seharusnya menghelat atau menggelar sebuah balapan. Terakhir mereka pergi sebelum menggelar Jakarta ini, mereka pergi ke Monaco dan belajar dari balapan di sana gitu. Dan pastinya juga ditemani oleh teman-teman dari rekan mereka dari FIO dan juga dari FIA. Dan itu menambah kuat bahwa tanpa gembar-gembor pun yang penting bekerja di dalam, maka balapan bisa berjalan dengan baik. Dan biasanya kan kalau ada ajang seperti ini tentunya akan mendongkrak gairah ekonomi. Nah ini kalau Mas Arief ngelihatnya gimana nih Mas? Ya tahun lalu kan juga kerasa banget ya, sirkuit penuh, Ancol juga penuh, apalagi ini pas bulan Juni kan biasanya memang ada, ini kan bulannya ulang tahun Jakarta ya. Itu juga ada kemudahan untuk masuk ke Ancol dengan gratis. Jadi yang mau nonton Formula E maupun yang nggak mau nonton Formula E itu sama-sama meramaikan Ancol, dan dengan sendirinya di sekitaran sirkuit itu maupun di Taman Impian Jaya Ancol itu ekonomi pasti bergerak dengan baik, apalagi ini long weekend ya. Berbarengan banget ya dengan long weekend. Jadi saya meyakini dampak ekonominya baik langsung maupun tidak langsung itu akan paling nggak sama tingginya dengan tahun lalu yang disinyalir mencapai 2 triliun rupiah ya. Setidaknya ada pilihan begitu ya Mas Arief ya, dengan long weekend ini kalaupun masih mau tinggal di Jakarta tetap ada pilihannya nonton Formula E, dan tadi saya sepakat bahwa memberikan stimulus gitu untuk perekonomian Indonesia. Dan untuk ajang Jakarta IPRI ini kan menggunakan mobil Gen 3 nih Mas, yang dinilai katanya menjadi yang tercepat dan juga terkuat gitu. Nah ini tanggapannya dari Mas Arief gimana nih Mas? Ya kalau Gen 3 itu lebih kepada kan kalau di setiap balapan itu memang biasanya ada siklus ya, siklus biasanya 5 tahun, ada yang 3, ada yang 5 tahunan. Jadi di Formula 2 bahkan kalau Formula 1 bukan siklus, dia memang ada regulasi tertentu, tapi di Formula 2, Formula E itu siklusnya biasanya 3
3 sampai 5 tahun, dan ini adalah generasi ketiga. Dan memang tadi yang sudah dijelaskan juga oleh dan juga sudah dilaporkan oleh beberapa media, mobil ini punya spesifikasi khusus yang bisa membuat balapan lebih menarik, lebih cepat, lebih menarik, dan lebih banyak insiden tentunya, karena insiden adalah juga part of the game ya. Tapi juga sisi safety tetap kelihatan ya. Dan kalau kita lihat balapan seri pertama di Meksiko sampai seri terakhir di sebelum Jakarta ya, di Monaco, itu memang kelihatan mobil Gentry ini lebih membuat balapan berbeda dari mobil Gen2 tahun lalu. Sangat-sangat kelihatan beda. Misalnya speednya mereka jauh lebih kencang, walaupun kalau di TV nggak kelihatan, tapi kalau ngeliat langsung tuh kelihatan. Dan tapi safety tetap menjadi standar yang harus dipatuhi, karena memang FIA biasanya safety itu adalah paramonnya, puncak dari perhatian mereka terhadap sebuah balapan. Jadi kalau dibilang tadi apakah Gentry akan menarik, jelas sangat menarik, apalagi sirkuit di Jakarta ini, Jakarta International E-Prix Circuit ini satu-satunya sirkuit yang dibuat khusus untuk Formula E, karena yang di tempat lain itu pakai sirkuit jalan raya biasa, city circuit, atau sirkuit permanen yang sebagian diantaranya dipakai sebagian jalannya. Tapi Jakarta International E-Prix Circuit ini memang dibuat khusus untuk balapan Formula E, dan memang sudah dirancang untuk mengakomodasi kekuatan dari mobil Gentry yang mulai tahun ini dipakai. Berarti sebetulnya kenapa Pak? Ya, berarti sebetulnya untuk sirkuit kita sendiri di Ancol sudah bisa menampung spesifikasi dari mobil Gentry ini, Mas Arief? Oh iya ya, sejak dirancang tahun lalu kan memang perancangnya itu, dan atas masukan, atas rembukan dengan FIA, sudah mempertimbangkan power yang ada lebih besar dari yang ada di Gentry, lebih besar dari Gen2, karena kalau power lebih itu butuh run off area space dan segala macam safety equipment di sekitar track itu yang lebih sophisticated. Dan tadi Ananda juga bilang ketika FIA bilang puas, tadi di free practice juga nyaris nggak ada insiden ya, kecuali memang debu itu wajar karena track ini setahun nggak dipakai kan. Jadi kalau debu itu wajar, tapi itu bukan berarti ada debu itu sirkuit ini tidak layak. Ini sirkuit ini layak, dan layak untuk semua ya, untuk balapan di Formula E ini. Dan terutama mobil Gentry ini memang sudah disiapkan khusus tahun ini, dan sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit ini sudah sangat siap untuk menjadi tempat mobil-mobil terbaik di Formula E tahun ini berlaga. Baik, terima kasih Mas Arief. Kita akan lihat bersama nih Mas besok kayak gimana cepatnya mobil Gentry ini yang katanya bisa menembus lebih dari 300 km per jam. Terima kasih Mas Arief Kurniawan selaku pengamat motorsport. Selamat sore Mas. Selamat sore.